Xiaomi Mi A2. Ini guys, HP Android One Xiaomi resmi terakhir. Sekarang udah nggak ada lagi, dan sekarang harganya dari 2 jutaan udah turun murah di bawah 1 juta aja. So, apakah di tahun 2023 HP ini masih relevan setelah hampir 5 tahun? Mari kita langsung review Xiaomi Mi A2. Halo guys, nama gue Steph Tech, dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi A2. So, seperti biasa mari kita bahas yang pertama untuk si harga dan speknya. Untuk harga ini gue beli dalam kondisi yang lumayan mulus, nggak ada minus. Tapi ini memang batangan, cuma aja HP, kabel, dan charger, jadi nggak ada boxnya. Itu gue beli di harga 900.000 aja. Yang menurut gue udah sangat murah banget ya, apalagi dengan speknya yang dikasih. Speknya apa? Speknya ini lumayan bagus menurut gue, dia itu pakai chipset Snapdragon 660, fabrikasi 14 nanometer, yang pada zamannya itu mid-range beast ya. Terus dia punya layar 6 inci, tapi bezel besar, jadi form factornya masih besar, nggak compact kayak HP sekarang 6 inci, IPS LCD 60Hz. Dia pastinya ada headphone jack. Yap, sorry, salah. Nggak ada headphone jack, nanti gue bakal bahas gue kenapa kesel banget HP ini nggak ada headphone jack. Dan juga dia itu storage-nya masih lumayan lambat ya, di eMMC 5,1 atau 5,0. Dan dia punya baterai sebesar 3000 mAh baterai aja, tapi at least dia udah bisa fast charging 18 watt. So ya, kelihatan dari speknya ada 2 kelemahan besar ya di tahun 2023. Tapi seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Judy dari Street Fighter, gue udah taruh link dua-duanya di deskripsi. Oke, next mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Pertama untuk desain. Desain belakang ini memang ngingetin gue pada Xiaomi zaman 2018 ya. Ini desainnya memang mirip kayak Xiaomi Mi 8, mirip kayak Redmi Note 5. Ya sama lah, si belakangnya tuh kayak ngikutin iPhone X ya. Cuma memang ini ada logo Xiaomi, Android One, dan ada si fingerprint. Cuma untuk build quality ini menurut gue sudah cukup premium ya. Semua ini terbuat dari metal, nggak kayak di Redmi Note 5 yang atas terbuat plastik. Ini full terbuat dari metal, antenanya tuh baru terbuat dari plastik. Jadi feeling di tangan masih cukup premium. Dan ini feeling di tangannya ngingetin gue sama iPhone 6 ya. Buat para pengguna iPhone 6 zaman 2000 berapa sih? 2016, 2015? Atau 2014, sorry. Ini ngingetin gue sama iPhone 6 karena memang ini tipis banget guys. Si build quality, si ketebalannya tuh sangat tipis. Tapi masih lumayan premium kok, beratnya juga di 170 gram, jadi nggak kerasa kayak HP murahan. Overall, desain menurut gue ini kelihatan tua banget ya. Depan belakangnya kayak jadul, depannya memang ini jadul banget, bezel atas bawah masih besar banget. Yang ngebikin HP ini untuk one-handed walaupun 6 inci agak sulit karena bezelnya besar, jadi kayak HP 6,5-6,6 inci zaman sekarang. Anyway, untuk fingerprint dia pastinya ada di belakang, dan ini fingerprint memang salah satu spek yang di zaman 2023 sekalipun masih sangat bagus. Ini fingerprint Xiaomi memang one of the best ya sampai zaman sekarang sekalipun. Dia itu sangat cepat dan juga sangat akurat pada zamannya. Dan di sekarang, menurut gue kecepatannya masih cukup oke, dan yang paling penting ini sangat reliable dan sangat akurat. Gue lebih prefer fingerprint di belakang daripada fingerprint optikal untuk HP mid-range sih. Karena HP mid-range optikalnya masih agak kurang bagus, even 2023. So, untuk display sendiri. Nah, ini displaynya 6 inci IPS, dan gue bisa bilang ini displaynya masih sangat bagus ya. Kalau misal mau dibandingin sama HP zaman sekarang, kayak misal Redmi 10, atau misal HP 1 jutaan ya, kayak Galaxy A02, A04e, menurut gue sih ini layar jauh lebih bagus. Dia ini Full HD, terus view angle-nya cukup bagus, layar overall kelihatan jernih, sharp, dan juga super vibrant untuk kelas IPS. Lumayan bagus. Dan gak kalah bagusnya juga ini visibility di bawah sinar matahari, di 2023 oke banget loh. Bisa kita lihat kondisi cahayanya tuh mendung, tapi masih lumayan terang. HP ini walaupun gelap, tapi masih kelihatan. Ya, kalau misalnya dibandingin sama HP zaman sekarang, ini barangnya satu mirip-mirip kayak HP 1-2 jutaan lah. Masih bisa bertahan kok. So, yang terakhir untuk di segmen ini, untuk si touch delay-nya. HP ini pada zamannya punya isu yang besar sama seperti HP Xiaomi lainnya di zaman 2018. Kalau misalkan kalian ingat, yaitu keyboardnya ada sedikit touch delay di daerah samping kanan kiri, dan bisa kita lihat ya. Di sini juga ada, mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi pas gue ngetik gini kerasa bagian PL sama QAZ tuh ada kayak sedikit touch delay, jadi kayak sticky gitu layarnya. Kalau misalkan pengguna Xiaomi 2018 dia pasti tahu maksud gue. Jadi masih kurang nyaman, tapi at least dia nggak ada ghost touch ya, cuma kayak ada sedikit delay di pinggir. Ya memang di tahun 2023 sih ini udah unacceptable menurut gue. Jadi sayangnya untuk ngetik keyboard agak sedikit kurang comfortable. Haptiknya ini cepet aja, kerasa murah.
hanya kedengaran suara tapi nggak kerasa haptiknya. Oke, untuk si audio quality ini nggak ada headphone jack ya, jadi sayangnya harus pakai converter. Tapi kalau pakai converter ini kualitasnya cukup bagus. Khas Xiaomi dia lebih ke arah balance, sedikit warm. Pakai Moon Drop 2 di volume 40% udah cukup keras, yang lumayan impresif untuk HP murah kayak gini. Dan overall suara ini lebih ke arah balance warm, full volumenya juga bisa keras dengan minimum distorsi. Nah terus untuk speaker, sayangnya speaker ini hanya mono, tapi wajar banget. Untuk kelas mono gue bisa bilang ini sangat-sangat bagus. Ya bisa bersaing dengan HP 2 jutaan zaman sekarang yang pakai speaker mono juga. Dia punya suara yang lebih ke arah balance juga ya. HP Xiaomi itu zaman dulu lebih ke arah balance warm ya, daripada zaman sekarang yang warm semua. Ini lebih ke arah balance warm, jadi suara masih agak crispy tapi masih lumayan jernih dan bulat untuk ngedengerin suara cewek. Dengan mid range yang oke, soundstage yang sangat bagus untuk kelas mono, dan overall ini full volumenya bisa cukup keras dengan distorsi yang minimum. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out guys. So next. So next, untuk kamera kualitinya. Tapi sebelum kita masuk ke kamera, gue mau bilang sebentar ya. Unit gua tuh ya, gak tau kelihatan di kamera atau enggak, kalau misalnya kita zoom dikit, dia itu si main kameranya lensanya agak sedikit debu, jadi hasil kameranya memang agak sedikit kayak burem ya, kayak ada lapisan grey gitu, berkat si debunya. So, itu agak sedikit defect, tapi it's okay sih, karena menurut gue, Xiaomi Mi A2 di tahun 2023 lebih cocok untuk HP emergency atau HP secondary daripada HP main. Nanti kita jelasin itu di konklusi. So, kameranya. Ini kamera belakang dia tuh dua kamera, main kameranya tuh di 13 megapiksel atau 12, gue lupa lagi, 13 atau 12 megapiksel. Dan kamera keduanya ini 20 megapiksel. Sedangkan kamera depan ini juga besar, 20 megapiksel. Cuma memang nanti kita lihat kualitasnya, walaupun punya detail yang bagus, tapi ya warna kurang oke. So ya, balik lagi kita bahas untuk main kameranya. So, main kameranya sebenarnya kamera bagus ya. Kalau misalnya nggak ada defect yang di unit gue, bisa kita lihat tuh banyak buram-buramnya. Tapi kalau misalnya kita lupain buramnya sih, ini masih punya warna yang lumayan oke, walaupun agak sedikit pudar, dengan detail yang sharp dan dynamic range yang cukup oke. Nah, terus untuk si kamera depan, bisa kita lihat detailnya cukup bagus ya. Kalau misalkan fotonya tuh nggak backlightnya cahaya besar. Tapi memang warnanya kurang vibrant. Tapi selain itu sih cukup solid asalkan kalian nggak foto di belakang sinar matahari. So, untuk si video recording, HP ini surprisingly bisa nge-record sampai 4K 30 atau 1080p 60. Tapi ini sampelnya pakai 4K 30. Kalian bisa lihat ini untuk kamera 4K 30 sih agak kurang bagus gara-gara defect unit gue ya. Check it out deh. Oke, so ini dia video recording pakai 4K 30 fps. Seperti biasa HP tahun 2018 agak kurang bagus ya dynamic range-nya, banyak bloom. Dan overall foto gelap kelihatannya sayangnya. Ini by the way bukan gue lupa ngehapus itu ya, smudge di lensa, udah di lap juga sama aja. Tapi ya, untuk 4K sih detail masih bagus, cuma memang kualitasnya yaki bisa kita lihat saya. Gini dia kualitasnya dan biasa aja sih ya. Kalau terang gini kurang bagus malah. Oke, so mari kita bahas selanjutnya gaming performance-nya. Sedikit nostalgia aja ya. Snapdragon 660 tuh pada zamannya gue inget benar-benar diincar semua smartphone enthusiast karena itu salah satu chipset mid-range yang sangat powerful walaupun agak sedikit panas daripada 625. Tapi itu chipset yang untuk harganya sangat worth it pada zamannya ya, kayak di Max Pro M2 dan di Mi A2. Chipset tersebut tuh 660 menurut gue dulu tuh sangat groundbreaking lah, dan game-game berat sekalipun bisa dilibas dengan cukup baik. Tapi di tahun 2023 sekarang memang kelihatan banget umur chipset tersebut. So gue tes itu Snapdragon 660, gue mainin game Honkai Star Rail yang pasti yang baru. Itu gue mainin settingannya semua full rata kiri, semuanya very low,
anti-aliasingnya di off, nggak pakai FXAA atau TAA, full off, semuanya kiri semua. Dan bisa kita lihat gameplay walaupun nggak ada stutter ya, well, nice, tapi FPS-nya sangat rendah. Ini FPS-nya 10 FPS. Ini kayak main di PS Vita pretty much. Masih playable sih untuk steril, karena kan kalian nggak usah terlalu mikir, nggak usah ada split second decision atau response time yang cepat karena ini turn based game. Tapi memang bisa kita lihat nggak enak dilihat ya. Kalau bisa kalian maksain sih bisa, tapi gue nggak rekomen main game berat kayak HSR sih. Mendingan main game enteng atau mid range aja. Terus kalau misalnya kita coba main game rhythm kayak Bandori, bisa kita lihat main game rhythm Bandori cukup bagus ternyata. Si touch delay yang ada di keyboard nggak muncul di sini. Gua main surprisingly cukup responsif dan cukup enak. Ya mungkin itu berkat Android One ya, yang nggak pakai MIUI zaman dulu. Gue inget MIUI 8, 9, 10, 11 tuh banyak touch delay dan buruk banget buat main game rhythm. Gue inget dulu juga pas gue nge-review Mi A2, gue bilang Android One di Xiaomi itu bagus untuk main game rhythm, dan ini juga nggak ada bedanya di 2023. Mi A2 masih enak banget kok buat main game Bandori. Dan juga si 660-nya nggak struggle sama sekali, which is very nice. So next, kita bahas untuk UI-nya. Yang pastinya ini kelemahan dan kelebihan besar dari HP ini. Kenapa? Kelemahannya pertama yang pastinya supportnya ya. Android One hanya disupport 2 tahun. Jadi memang ini masih di Android 9 Pie. Unlucky, tapi at least software support masih, bukan software support, sorry, aplikasi support masih ada kok. Jadi aplikasi penting kayak Instagram, Facebook, WhatsApp masih ada dan masih bisa diinstal. So that's pretty good. Positifnya ini pakai Android One, yang artinya ini semua full on stock Android. Artinya apa? Artinya untuk day-to-day usage ini performance-nya menurut gue masih sangat oke banget. Apalagi berkat RAM-nya 4GB ya. Ini RAM-nya gue varian 4GB dengan internal storage 128. HP di harga 900.000 ini HP-nya kerasa kenceng banget. Multitasking oke, buka aplikasi cukup bagus, dan juga launching aplikasi atau navigasi di aplikasi masih kerasa smooth, even aplikasi yang berat sekalipun kayak Tokopedia. Overall masih cukup oke lah. Cuma memang, ini kalau misalnya dibandingin sama HP 2 jutaan, yang pastinya kayak Redmi Note 11 atau Redmi Note 12 masih lebih bagus di HP tersebut ya. Ini lebih kayak HP 1,5 jutaan lah ya menurut gue kalau barunya. Ya menurut gue masih lumayan worth it sih. So, mumpung kita lagi di UI, kita bahas untuk speed testnya. Nah, untuk speed test sendiri, HP ini yang pastinya support BizNet 5G. Untuk pengetahuan aja, BizNet gua tuh speednya di 200 MB untuk internetnya. Jadi kita lihat apakah HP ini bisa mencapai speed tersebut. By far ya guys, sejauh ini HP mid-range kemurah kayak dari 3 sampai 1 jutaan, hanya 2 HP yang bisa ngecapai reach one-to-one. Yaitu Realme 9, itu impresif banget, dan satu lagi gue lupa, Poco X3 NFC. Kita lihat apakah HP ini bisa mencapai speed tersebut, sampai 200 MB. Yup, to be expected. HP tua yang pastinya nggak bisa nge-reach sampai 200 MB full ya. Karena Wi-Fi-nya dia juga belum Wi-Fi 6 sih, masih Wi-Fi 5 kalau nggak salah. Bisa kita lihat, tapi sih cukup impresif ya. Dia cukup stabil, jitternya sangat kecil di 200, dan 50 MB sih menurut gue plenty speed untuk HP yang setua ini. Uploadnya juga dia di 40 MB, jitter yang nggak terlalu besar, nice. So yang terakhir di segmen ini untuk DRM infonya. Nah, untuk DRM info, HP ini yang pastinya belum ada kayak iming-iming HDR atau color gamut ya. Gak support HDR, dan color gamutnya pun masih false. Refresh rate-nya banyak penasaran 60Hz, dan Wi-Fi-nya masih di L3. Yap, ini inget banget gue dulu pada zamannya 2018. HP-HP Cina masih banyak yang di Wi-Fi L3, jadi kalau nonton Netflix masih jelek ya, masih bisa sampai 480p aja. Untungnya ya sekarang di tahun 2023, security level HP murah sekalipun udah Wi-Fi L1, so ya pengembangan zaman yang lumayan bagus. Nice. Oke. So selanjutnya untuk battery life-nya. Baterainya cuma 3000 mAh, yang pastinya ini baterainya kecil, ditambah lagi HP-nya udah tua. Kita pikir ini baterainya bakal boros, tapi surprisingly nggak terlalu boros ya. Mungkin juga ini berkat gara-gara Android One-nya sih, yang battery manajemennya lebih bagus daripada MIUI karena nggak terlalu berat. Gue pakai ini saya masih bisa bertahan 1 hari atau at least 3/4 hari lah. Dan pemakaiannya normal yang pastinya nggak main game sama sekali, cuma ngambil foto sedikit, tapi lebih banyak Instagram, Tokopedia, dan YouTube. Itu gue bisa dapat sekitar 4,5 jam lah, 4,5 jam ya maksud gue. Ya, masih lumayan oke sih menurut gue. Masih lumayan solid banget. So,
sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas dulu untuk kelemahannya. Dua kelemahan besar dari HP ini menurut gue dari si gak ada headphone jack, itu menurut gue untuk HP kedua bullshit banget ya. Kalau bisa kalian mau pakai ini buat MP3 sih, ini pretty much buang karena gak ada headphone jack, agak ribet. Ditambah lagi yang kedua baterainya. Yap, itu dua kombinasi yang agak deal breaker ya. Karena kalau misalnya kalian mau maksain pakai dengerin lagu USB Type-C to 3.5mm, kalian nggak bisa ngecas, yang sayangnya baterai ini udah cukup boros. So, itu dia dua kelemahannya. Tapi selain itu sih gue nggak ngerasa ada kelemahannya signifikan di tahun 2023, dan HP ini menurut gue masih sangat enak banget dipakai berkat Android One-nya ya. Memang desain depan kerasa tua banget. Tapi setelah buka HP-nya ini, Android 9 Pie atau 8 atau 10 tuh bener-bener timeless banget desainnya, jadi nggak kerasa kayak HP tua sih menurut gue. Masih enak dipakai, performanya masih oke, terus layarnya masih bagus banget, di harganya malah lebih bagus daripada HP zaman sekarang di harga yang sama. Form factor-nya bagus, build quality-nya premium, dual SIM, internal storage-nya besar di 128GB. Yang menurut gue sih ini HP yang cocok banget buat HP emergency atau HP kedua sih menurut gue. Kalau misalnya mau dipakai HP utama, pastiin aja semua fungsinya bekerja, karena ini yang unit gue kameranya agak sedikit buram. Tapi ya, selain itu sih ini solid banget. Dan apakah gue rekomen HP ini? Kalau misalnya kalian masih punya HP ini, mungkin bisa diinstal ROM ya, biar lebih baru kayak ROM Nusantara. Atau kalian bisa pakai ini buat HP secondary. Dan buat yang nyari HP Mi A2, bisa kalian punya budget di bawah 1 juta, ini HP menurut gue sih lebih worth it daripada Max Pro M1, karena dia juga portnya udah baru ya. Cuma ya, itu aja. Nge-sacrifice port dan build quality dengan headphone jack-nya nggak ada. Kalau di Max Pro M1, build quality-nya agak murah, lebih tebal, tapi dia masih nggak USB, tapi udah ada headphone jack. So, give or take lah ya, buat kalian para cheap phone hunter. Anyway, cuma segitu aja video unboxing dan reviewnya minggu kemarin dan minggu ini. Jadi, thanks for watching guys. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalkan ada rekomendasi gue mau nge-review HP tua apa lagi, bisa komen di bawah. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya.